Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah ala ni'matillah. Tsumma sholatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Selamat pagi anak-anak. How are you today? Apa kabar hari ini? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita semua masih diberikan kesehatan oleh Allah sehingga kita dapat kembali belajar tentang apa saja yang belum kita pahami. Kita akan mempelajari tentang itu ya, tentang bullying. Yang pertama, kita akan mempelajari tentang artinya, apa sih pengertiannya, apa sih bullying itu. Bullying itu sama dengan perundungan. Apalagi ya perundungan itu. Jadi di sini yang namanya bullying itu memiliki makna, memiliki arti, yaitu menyakiti orang lain. Nah, menyakiti orang lain baik secara fisik maupun psikis dalam bentuk kekerasan verbal, sosial, atau fisik berulang kali dan dari waktu ke waktu. Nah, kalian semua pernah nggak melakukan kekerasan terhadap temannya yang lain? Nah, di sini bullying itu dilarang ya. Jadi tidak boleh. Jadi tidak boleh melakukan bullying. Kemudian yang kedua, jenis bullying. Nah, jenis bullying itu ada apa aja? Satu ini, menyindir. Itu ya. Di sini ada yang verbal, sosial, fisikal, itu ya. Jadi menyindir, mengejek itu contohnya. Gimana sih menyindir itu? Hahaha, anak arek gendut gitu ya. Itu contohnya. Contohnya bullying. Ada temannya datang, "Hei, si gendut datang." Itu si gendut yang datang. Atau ada yang temannya kurus sekali, "Hei, si kunting datang." Gitu gak boleh ya. Itu namanya bullying, jenis-jenis bullying. Terus mengata-ngatai atau menghina. "Ya, awakmu irunge pesek kok." Oh, itu gak boleh itu ya. Kemudian komentar seksual yang tidak pantas. Kemudian yang lainnya adalah mencela atau mengancam, menyakiti, itu nggak boleh. Memukul, menendang, mencubit, meludahi, menjegal, mendorong, itu nggak boleh ya. Ingat, menjegal, mendorong, mencubit, semua bentuk kekerasan itu tidak boleh dilakukan sama temannya ya. Mengambil atau merusak barang orang lain, menunjukkan gerakan tangan kasar atau tidak sopan. Kemudian meninggalkan seseorang dengan sengaja. Dolanan delik-delikan tapi kuwabeh melayu mantuk. Terus koncone sing dadi ditinggal, nggak boleh itu. Kemudian memberitahu orang lain supaya tidak berteman dengan seseorang. "Hei, ojo konco arek iko yo. Arek iko lo nakal, ojo konco." Nggak boleh, itu juga namanya bullying. Ya. Terus menyebarkan gosip tentang seseorang, itu juga tidak boleh. Mempermalukan orang lain di depan umum. Jadi uwake koncone, "Ha, awakmu umbelan ya jian ya." Enggak boleh ya. Itu enggak boleh dilakukan, itu namanya bullying. Kemudian yang ketiga, rentan menjadi pihak yang menerima perilaku bullying. Nah, jadi yang rentan, yang bisa terkena perilaku bullying, menerima perilaku bullying itu biasanya itu anak yang berat badannya terlalu kecil atau terlalu besar. Kemudian stylenya itu cara berpakainya. Kadang ada yang amburadul, itu bisa dibully biasanya, tapi tidak boleh ya. Jadi kalian kalau ada temannya itu yang gendut, ya biarkan, gak apa-apa, itu namanya sehat. Kalau yang cungkring ya jangan diolok-olok. Tapi
diajak berteman, semuanya harus diajak berteman, baik yang gendut, yang cungkring, atau yang stylenya kurang bagus, itu harus diajak berteman, jangan pilih-pilih kalau mencari teman. Kemudian anak baru, kalau ada anak baru biasanya suka digodai, jangan ya, gak boleh. Nanti gak kerasan sekolah di sini kalau ada anak baru terus kamu olok-olok, kamu godai, gak boleh itu ya. Kemudian tidak bisa mengikuti tradisi kelompok atau disabilitas itu. Pokoknya semuanya anak yang punya kekurangan itu tidak boleh dibully ya nak ya. Jadi semua orang yang mempunyai kekurangan itu tidak boleh dikata-katai, diolok-olok, itu tidak boleh. Yang kedua, lemah dan tidak bisa mempertahankan diri. Jadi kalian harus melindungi, seharusnya tidak boleh mengolok-olok ya. Kalau kalian diberi kecerdasan lebih, diberi kekayaan lebih, itu tidak boleh mengolok-olok yang di bawah sampean, tapi sampean harus berteman, harus peduli sama yang kurang mampu atau anak-anak yang tidak memiliki kecerdasan lebih itu. Yang ketiga adalah orang yang depresi, memiliki kecemasan atau memiliki penghargaan diri yang rendah. Yang keempat, kurang populer dan memiliki sedikit teman. Yang kelima, kurang dapat bergaul dengan baik, dilihat sebagai orang yang mengganggu atau kasar. Atau sikap yang membuat orang lain marah hanya untuk mencari perhatian. Jadi kalau ada teman-teman sampean yang seperti yang disebutkan tadi itu, jangan dibully ya, jangan diolok-olok, jangan suka dikasari sama tangannya, sama kakinya, disaduk, dicubit atau apapun, jangan ya. Kita harus menyadari, kita harus menghargai kekurangan orang lain ya. Yang keempat itu tentang mengapa tidak melapor gitu. Jadi kalau kita ada yang teman kita dibully, seumpamanya kalian melihat gitu ya, ada yang melakukan bullying gitu. Itu yang pertama, kalian tidak boleh tidak melapor, kalian harus lapor sama Bu Guru atau Pak Guru ya. Jadi laporkan kepada Pak Guru atau Bu Guru. Jangan khawatir dianggap lemah. Oh ngandaan, gak apa-apa. Jangan khawatir dianggap lemah, dikata-katain, gak apa-apa ya. Terus khawatir bullying semakin meningkat. Tuh, kalau sama ndak bilang, nanti temannya sampean terus melakukan bullying. Tuh. Memalukan. Kadang ada yang malu, mau lapor malu. Kok aku dikata-katain? Jangan ya, jangan malu. Kemudian orang yang introvert, khawatir dibuang kelompoknya. Tuh, gak apa-apa, jadi jangan malu, jangan khawatir dianggap lemah. Tuh, kalian harus melapor kalau ada teman-teman yang melakukan bullying. Yang kelima, pihak yang menerima bullying mengalami depresi dan kecemasan. Nah, kecemasan. Jadi anak-anak yang dibully itu biasanya depresi dan cemas. Wedi, areke wedian, kate sekolah aku kok digarai mas kai maneh ngoten. Jadi kalau mau masuk sekolah itu cemas. Dia suka menyendiri, dia suka berdiam diri, itu biasanya seperti itu. Meningkatnya perasaan sedih dan kesepian. Jadi dia merasa sedih, merasa kesepian, gangguan pada kebiasaan makan dan tidur, dan kehilangan ketertarikan pada aktivitas yang sebelumnya mereka nikmati. Hal-hal ini dapat tetap ada pada orang yang menerima perilaku bullying sampai mereka dewasa. Kasihan kan ya? Jadi sampai dewasa itu cemas saja, pikirannya cemas, gak pede, di kelas itu suka menyendiri, kasihan. Jadi kita harus peduli ya, tidak boleh melakukan bullying. Kemudian masalah kesehatan, dia jadi kurus badannya, yang biasanya makannya banyak jadi nggak suka makan, jadi nggak lahap lagi makannya itu. Jadi kalau anak-anak yang dibully itu biasanya suka seperti itu, kasihan. Kemudian yang ketiga, menurunnya prestasi akademis dan menurunnya partisipasi dalam kegiatan sekolah.
di sekolah ya cuma diem aja, ada kegiatan ini ya diem aja, kadang nggak mau berangkat. Itu mereka memiliki kemungkinan yang tinggi untuk membolos hingga putus sekolah, terus akhirnya nggak mau sekolah. Kan kasihan ya temennya kalau nggak mau sekolah. Jadi tidak boleh, itu semua tidak boleh dilakukan. Bullying itu tidak boleh dilakukan. Terus ini apa yang dapat kita lakukan gitu. Kalau kita tahu teman kita dibully sama teman yang lain, apa yang dilakukan? Jangan hanya melihat, itu pahami bullying. Oh, bendino mas-mas iku lho diseneni ambek cah kae. Bendino dicuwiki itu namanya bullying ya. Terus speak up. Jadi kita harus melapor ya. Kita harus melapor, komunikasi dengan orang tua tuh. Kemudian nanti kalau sudah lapor, nanti Bu Guru atau Pak Guru bisa berkomunikasi dengan orang tua. Aktor, not bystander. Jadi kita harus jadi yang orang yang tanggap. Jangan hanya pengamat, didelok tok, gak boleh. Kita harus berani melaporkan. Kindness and respect, kita harus mempunyai respect. Ya, kita harus memiliki kebaikan, memiliki hati yang baik. Kasihan ya itu. Kalau nggak dilaporkan nanti kita semakin kasihan anaknya semakin terus dibully gitu. Kita harus mempunyai kindness, apa itu hati yang baik, kebaikan atau respect ya. Kita harus respect terhadap yang seperti itu. Dan kalau ada yang melaporkan itu kalau nggak berani sendiri ya sama yang lainnya. Tuh sama teman yang lainnya, tolong lapor kepada Bu Guru atau Pak Guru. Nanti kalau yang lapor jangan diolok-olok, itu mau dikandakno ngene, tidak boleh ya, tidak boleh diolok-olok. Kita tidak boleh mengolok-olok, karena apa? Tadi kita semua adalah ciptaan Allah yang memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing ya, tidak boleh mengolok-olok. Sama saja kalau kalian mengolok-olok teman sampean, menghina teman sampean, itu namanya sama saja kalian menghina ciptaan Allah itu ya. Kemudian yang terakhir adalah ekstrakurikuler, penyaluran hobi dan olahraga. Ini nanti Bu Guru atau Pak Guru yang akan menindaklanjuti tentang ekstrakurikulernya. Itu nanti bisa digali bakatnya anak yang dibully, itu bakatnya apa, itu nanti bisa diberikan solusi oleh Pak Guru atau Bu Guru. Kemudian yang terakhir ya, ini sudah yang terakhir, jangan sampai bullying mengantarkan kita ke penjara. Ini ingat ya, kalau kita sering melakukan bullying itu nanti kita akan bisa dilaporkan ke penjara. Jadi jangan sampai bullying itu mengantarkan kita ke penjara. Oke. Bagaimanapun yang namanya penjara itu tidak ada enaknya. Di dunia di penjara, di akhirat pun akan mendapatkan siksa. Jadi tidak enak. Tidak ada enaknya. Jadi semuanya saja tolong mulai sekarang kita saling menghargai teman-teman kita. Tidak boleh saling mengejek atau membuli. Ya. Karena kalau kita mengejek teman, mengejek orang lain, itu sama saja kita mencela atau mengejek ciptaan Allah. Ingat itu ya. Tidak malah dapat pahala. Di dunia itu nanti bisa dipenjara, apalagi nanti di akhirat juga akan mendapatkan siksa ya. Kita harus saling menghargai. Oke? Cukup sekian ya anak-anak. Mohon diperhatikan, jangan lagi ada ejekan, jangan lagi ada pukul-pukulan, jangan lagi ada cubit-cubitan, jangan lagi ya. Cukup sekian, semoga kita semua selalu dalam rahmat dan ridho Allah, sehingga kita bisa bahagia di dunia maupun di akhirat. Terima kasih untuk pertemuan kali ini, semoga bisa memberikan manfaat dan barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.